Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami. Proposal menangguhkan keanggotaan Asosiasi Sepak Bola Israel dalam Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA menuai pro dan kontra. Apa yang terjadi pada Israel bila FIFA mengabulkan permohonan Asosiasi Sepak Bola Palestina untuk memberi sanksi pada Israel? Selengkapnya ikuti laporan tim VOA berikut ini. Usulan menangguhkan keanggotaan Asosiasi Sepak Bola Israel dalam induk Organisasi Sepak Bola Internasional FIFA mendapat beragam reaksi dari analis. FIFA itu kan harusnya punya aturan jelas ya. Dan sebelum ini terjadi kan kejadian dengan Rusia dan Ukraina di mana Rusia mendadak menyerang masuk ke wilayah yang merdeka Ukraina. Jadi dengan tindakan itu Rusia disuspend. Where are the discussions on Sudan? Where are the discussions on Ethiopia? There are a lot of other places in the world where actually, the death toll is much greater. Usulan sanksi ini diajukan Asosiasi Sepak Bola Palestina pertengahan Mei. I ask you to stand on the right side of history. Menindaklanjuti permintaan sebelumnya pada April dan antara lain didukung Konfederasi Sepak Bola Asia. Dan kalau bisa segera di-ban biar agar ini serangan-serangan Israel itu berhenti. Sebenarnya itu aja. Pada saat serangan berhenti kan selesai. Sama kasusnya Rusia. Pada Rusia hari ini keluar dari Ukraina, ban itu akan di-lift. Rusia diberi sanksi tak lama setelah menyerang Ukraina pada Februari 2022. Dan tak hanya oleh FIFA, melainkan juga oleh UEFA, induk organisasi sepak bola Eropa. Dengan sanksi dari FIFA maupun UEFA, maka Rusia tak boleh bertanding dalam Piala Dunia FIFA tahun 2022 di Qatar. Selain itu, tim sepak bola Rusia juga dilarang bertanding dalam Liga Negara-Negara UEFA maupun pertandingan merebutkan Piala Euro pada 2024. Asosiasi Sepak Bola Israel menolak penangguhan keanggotaannya karena menganggapnya sebagai pencampuran antara politik dan olahraga. Football has successfully broke down so many walls, and yet there are those who insist using to punish, to split, to taint with political motives and decrease hatred. Tapi sebagian analis menilai pencampuran politik dan olahraga bukan sesuatu yang baru. The United States even withdrew from the 1980 Winter Olympics in Russia because of the Russian invasion of Afghanistan at the time. So there are a lot of precedents of countries being ostracized because of certain things they do. Analis lain menilai bila FIFA akhirnya memutuskan menskors Israel, maka bukan hanya dalam sepak bola, Israel bisa terkena larangan. I would imagine at some point the Olympic Committee will have to deal with this. Next year, maybe Israel's not invited to Eurovision. And, this is the staple of what happens when you're increasingly treated as a pariah. Seperti organisasi internasional lain, perang Israel-Hamas memecah 211 anggota FIFA. Dewan FIFA bakal memutuskan usulan penangguhan keanggotaan Israel paling lambat 20 Juli. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Warga ibu kota Amerika Serikat menyambut antusias kembali dipulihkannya kerjasama pelestarian panda dengan Tiongkok yang sempat terhenti dengan pemulangan 2 panda dari Kebun Binatang Nasional. Selama 2 dekade di Washington DC, 2 panda tersebut, Mei Xiang dan Tian Tian, telah memiliki 4 anak. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Rencana kembalinya panda ke ibu kota Amerika Serikat membawa semangat baru bagi staf Kebun Binatang Nasional, termasuk petugas yang menjadi perawat panda. I am so excited to share the news that the pandas are coming back. I've been waiting for this moment since Mei Xiang, Tian Tian, and Xiao Qiji left. So for me, this is huge. I can't wait. It couldn't have come any sooner. 2 panda kecil menggantikan 3 panda yang dipulangkan ke Tiongkok akhir 2023. We're getting 2 young pandas. They're currently both 2 years old. Their names are Bao Li and Qing Bao. So Bao Li is the male that we will be receiving. He is actually a descendant of the Mei Xiang Tian Tian family. So for those who are familiar, we had a cub in 2013 named Bao Bao. She went to live in China in 2017, and since she's been over there, she's had 3 cubs. Bao Li happens to be one of her cubs. Para pengunjung kebun binatang tak kalah senangnya.
I just hope that we would work things out with the Chinese government. We enjoyed seeing the pandas while they were here, and I have a new generation that wanted to see the pandas because we have a love for all things furry. So we just wanted to have the pandas come back. Amerika Serikat termasuk negara pertama yang menjadi mitra Tiongkok dalam program pelestarian panda, yang sering disebut juga sebagai diplomasi panda. Lewat program ini, kebun binatang di luar Tiongkok bisa meminjam panda dengan kontrak 10 tahun untuk bersama-sama mengembangbiakan satwa yang sempat terancam punah ini. Berkat sejumlah terobosan yang dicapai dalam program ini, status panda liar membaik dari status terancam ke rawan. 2 panda baru dijadwalkan akan datang pada akhir tahun, tapi sudah direspons positif di sebuah toko kue yang menjual beragam kue dan santapan lain berbentuk panda. We are super excited, and honestly, we never gave up faith. We knew they were going to come back eventually. We kept our panda cake pops, our panda t-shirts, our panda postcards. We knew eventually they would come back. So, you know, in this climate, it's something really positive for everybody to focus on. It's not controversial. Everybody loves pandas. They're cute, they're fun to watch. They just exude happiness. Secara informal, diplomasi panda di Amerika dimulai pada 1972, menyusul normalisasi hubungan diplomatik antara pemerintah AS dengan pemerintah Tiongkok di Beijing. Tidak diperpanjangnya kontrak untuk panda sebelumnya yang menghuni kebun binatang nasional di Washington DC ditengarai tak lepas dari imbas memburuknya hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok. Karena pada saat bersamaan panda juga tak diperpanjang kontraknya untuk kebun binatang di sejumlah negara sekutu Amerika Serikat, termasuk diantaranya Korea Selatan dan juga Inggris. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pembuatan bolu pisang kudapan khas Kota Bandung. Tetaplah bersama kami.